Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang diberkahi dan dirahmati Allah SWT, izinkan saya berbagi untuk kajian pagi hari ini dengan satu tema hidup berkeseimbangan adalah perwujudan nilai ketakwaan. Alhamdulillah kita telah lewati bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada kita satu waktu untuk kita berkesempatan mengasah ketakwaan. Sebagaimana Allah tetapkan sendiri target dengan perintah puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan alhamdulillah selama bulan Ramadan kita telah melaksanakan amal-amal yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, yang amal-amal itu insya Allah bagian dari upaya kita menjadi hamba yang zakiyah. Hamba yang zakiyah adalah hamba yang selalu ingin meningkatkan kualitas dirinya dalam konteks ketakwaan. Dan amal-amal tersebut sebagaimana pernah kita sudah sampaikan di bulan Ramadan yang lalu, amalan puasanya, amalan tarawehnya, amalan baca Al-Qur'annya, amalan zikirnya, amalan sedekahnya, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Sesungguhnya amal-amal itu mengasah hati dan jiwa kita untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa. Bapak Ibu sekalian, hamba yang bertakwa adalah dimanifestasikan dengan nilai-nilai ketakwaannya itu, di antaranya yang penting yang dijelaskan oleh seorang ulama besar Imam Al-Qayyim adalah hidup berkeseimbangan. Siapa yang hidupnya berkeseimbangan, sesungguhnya ia telah mewujudkan nilai ketakwaan dalam kehidupannya sehari-hari. Apa hidup berkeseimbangan ini? Kita akan kupas, kita akan rincikan dalam bahasan kajian pagi hari ini. Beruntunglah orang yang mengasah potensi kebaikan dirinya. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, kami telah ilhamkan kepada jiwa itu mana yang salah, mana yang benar. Beruntunglah orang yang selalu mengasah jiwanya. Beruntunglah orang yang selalu mengasah jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Insya Allah kita semua Bapak Ibu tergolong hamba-hamba yang zakiyah, yakni hamba yang beruntung karena selalu siap memperbaiki diri, mengasah jiwa kita. Jadilah orang yang zakiyah, yakni terus-menerus berproses memperbaiki diri. Dan jangan menjadi orang yang dasiyah,
yakni orang yang mengotori diri dan keburukan dan tak berupaya membersihkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita hambanya yang beriman kesempatan terus untuk zakiyah, paling tidak dengan amalan istighfar sebagaimana yang Allah sampaikan berulang di dalam Al-Quran. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan memberikan kemaafan serta ampunan bagi hamba yang berniat untuk menjaga dan memperbaiki diri, dan Allah kasih sarana yang paling ringan untuk memperbaiki diri adalah istighfar. Dalam firman Allah lainnya, Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi fitrah. Dan Islam datang agar kondisi fitrah ini selalu terjaga. Memang kadang terkotori, maka Allah bersihkan dengan pengajaran-pengajaran perintah dan larangannya dalam Islam. Membersihkannya. Dia akan kembali kepada fitrahnya kembali. Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, yakni jadikan ia menjadi panutanmu, menjadi pengasah hatimu, mengasah jiwa dan perilakumu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Islam ini telah disusun oleh Allah, diturunkan kepada hamba-hambanya agar terus berada dalam kefitrahan. Kalau kita berada kepada kefitrahan, insya Allah terjaga semuanya. Ya, terjaga semuanya, dunia dan akhirat. Di antara sifat fitrah manusia yang Allah ciptakan dalam kehidupannya di muka bumi adalah hidup dalam keseimbangan. Hidup dalam keseimbangan ini fitrah penciptaan, dan Allah berikan penjaganya berupa syariat Allah yang juga menjaga agar kita hidup berkeseimbangan. Siapa yang hidup dalam keseimbangan, inilah orang hamba atau hamba yang mewujudkan ketakwaan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasula 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam ummatan wasatan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ummatan wasatan. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba diperintahkan oleh Allah agar menjadi ummatan wasatan. Para ulama menafsirkan ummatan wasatan. Siapa mereka yang dimaksud oleh Allah tadi dalam firman-Nya? Allah jadikan kamu ummatan wasatan. Adalah umat pertengahan. Umat yang seimbang hidupnya. Dia di tengah-tengah, seimbang. Yakni bukan umat yang berlebihan, condong ke kiri atau ke kanan. Yang digambarkan dalam firman Allah, surat Al-Baqarah 177, bukan yang condong ke barat atau condong ke timur. Condong ke barat maksudnya dalam pengertian lainnya adalah condong ke kiri, condong ke timur, condong ke kanan. Ya, tapi dia tetap berada di tengah. Jadi makna barat dan timur di sini bukan dalam pengertian di wilayah muka bumi, barat itu Eropa, timur itu Asia, bukan. Tapi maknanya adalah kiri atau kanan, ya. Yakni tidak di tengah, ini maknanya. Nah, yang di tengah inilah yang dimaksud ummatan wasata. Dia tidak condong, tidak miring. Allah berfirman menegaskan tentang makna ini dalam firman-Nya Al-Baqarah 177, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur
dan barat itu satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu beriman pada Allah, beriman pada hari kemudian, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada nabi-nabi. Ini rukun iman yang Allah jelaskan sebagai fondasi agar kita bisa hidup dalam berkeseimbangan atau hidup masuk dalam kategori ummatan wasata. Kemudian Allah melanjutkan sifatnya. Dan mereka setelah beriman beramal soleh. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Amal soleh yang disebut lebih dahulu setelah Allah menyebut iman. Ya. Ketika Allah menyebut rukun iman di atasnya, kita perhatikan. Iman kepada Allah. Prioritasnya Allah terlebih dahulu disebut. Urutannya jelas. Allah. Kemudian hari kemudian. Berikutnya malaikat. Berikutnya kitab-kitab. Berikutnya nabi-nabi. Kemudian ketika Allah menyebut amalan, Allah menyebutkan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir, dan kepada orang yang meminta-minta, serta untuk memerdekakan perbudakan atau hamba sahaya. Baru kemudian Allah menyebut mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dan berlanjut orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa. Inilah ummatan wasata. Dia tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Dan wujud amalannya, dia memenuhi rukun iman, kemudian melaksanakan amalan-amalan yang tergambar dalam amalan yang dirincikan dalam ayat ini. Ibadah sholat disebutkan, hablum minallah. Kemudian berbagi harta kepada sesamanya, hablum minannas. Allah rincikan, hanya seperti pernah kita bahas sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih meninggikan amalan selain yang rukun. Terkait dengan amal-amal bukan rukun, bukan hal yang diwajibkan, seperti halnya sholat. Maka amalan berbuat kebaikan pada sesama, Allah karuniakan pahala yang besar. Oleh karenanya, dalam urutan ini Allah menyebutkan memberikan harta terlebih dahulu disebut, baru mendirikan sholat. Coba perhatikan lagi, ini dikupas oleh Imam Ibnu Qayyim. Bahwa ketika Allah menjelaskan memberikan harta, tidak cukup dengan kalimat yang sesungguhnya cukup, tetapi Allah merasa tidak mencukupi. Allah mendeskripsikan memberikan harta yang dicintai kepada dirinci kepada kerabat, kepada anak yatim, pada orang miskin, pada musafir, orang yang minta-minta, dan hamba sahaya. Dirincikan. Kemudian Allah menyebut mendirikan sholat, tapi tidak dirinci. Padahal kita tahu bahwa sholat banyak rinciannya. Yang wajib saja sudah 5. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tapi Allah tidak merincikan. Di dalam rangkaian ayat yang ingin menegaskan, itulah orang yang benar imannya dan itulah orang yang bertakwa. Bukan berarti tidak pentingnya sholat, karena sholat adalah bagian dari rukun Islam yang 5. Tetapi Allah ingin memotivasi kita bahwa raihlah ganjaran besar dengan kebaikan-kebaikan pada sesama. Tidak cukup dan bakal tidak mencukupi kebaikanmu hanya dengan ibadah-ibadah menjaga hablum minallah. Kalau ingin kita menduduki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam rangkaian amal ini. Berbagi dengan sesama dirincikan. Setelah menyebut mendirikan sholat yang tidak dirinci, Allah menyebut lagi
hak kepada orang lain, menunaikan zakat. Ini berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Kemudian dikaitkan lagi dengan hak kepada sesama, orang yang menetapi janji apabila berjanji. Kemudian baru orang yang sabar. Sekali lagi ayat ini memberi pemahaman bahwa begitu pentingnya kita menjadi hamba yang wasata. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummatan wasatan tadi dimaknai umat pertengahan, umat yang seimbang, tidak bergeser ke kiri, tidak bergeser ke kanan. Keseimbangan ini adalah satu fitrah penciptaan. Bukankah alam semesta ini terwujud dengan keseimbangan ciptaannya? Kita Bapak Ibu sekarang berdiri di bumi, kita ini sedang berpijak di tanah bumi. Dan kita meyakini 100% bahwa bumi ini tidak biak. Tapi kenapa kita yang berada di permukaan bumi sekarang seperti kita diam, tidak bergerak? Padahal kalau coba kita naik kereta api saja, naik komuter dari Bogor ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bogor, coba berdiri tanpa pegangan. Berdiri di kereta api ini tanpa pegangan. Apa yang terjadi? Kita ikut goyang. Padahal kecepatan kereta cuma berapa? Di pesawat apalagi. Ya. Jadi setiap benda yang kita pijak dan itu bergerak, pasti kita cenderung bergoyang. Apalagi bila kecepatan tinggi, pasti kita harus pegangan. Tapi alhamdulillah Allah karuniakan kita pijakan di muka bumi ini yang bergerak, evolusi, berputar lagi. Bumi pergerakannya berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi alhamdulillah kita terjaga sampai tidak goyang sedikit. Ini karunia besar dari Allah. Kenapa ini terjadi? Karena Allah maha menjaga keseimbangan bumi. Walaupun bergerak cepat, tapi sangat seimbang. Sehingga tidak dirasakan oleh orang yang berada di atasnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Dialah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Subhanallah. Kita lihat langit, matahari bergerak di dalam orbitnya, penuh keseimbangan. Bulan, bintang-bintang, penuh keseimbangan. Kamu tidak mendapatkan ciptaan Allah yang maha pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Subhanallah. Inilah ciptaan Allah yang Allah tunjukkan. Dan Allah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluknya juga dalam keadaan seimbang. Oleh karenanya siapa yang beramal dalam keseimbangan ini, Allah puji sebagai ummatan wasata. Umat yang seimbang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam agama ini berbuat atau melakukan sesuatu yang berlebihan, tidak seimbang. Ya. Condong ke kiri atau ke kanan dalam ilustrasi ayat Al-Baqarah di atas. Dalam ayat ini Al-Maidah 99 Allah berfirman, katakanlah wahai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama. Jangan kamu memperturutkan hawa nafsu orang-orang yang telah sesat. Karena mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan mereka pun tersesat dari jalan yang lurus. Memperturutkan hawa nafsu sehingga menjadi berada pada jalan yang tidak seimbang lagi. Dia condong ke kiri, condong ke kanan. Berlebih-lebihan. Oleh karenanya kita perlu memahami apa maksud keseimbangan. Agar kita tidak lagi condong ke kiri, juga tidak berlebihan ke kanan. Lawan dari ummatan wasatan,
dari wasatan ini adalah hulu, yakni berlaku tidak seimbang. Yang Nabi SAW menjelaskan pasti akan merugi. Rasulullah bersabda, wahai manusia, waspadalah kamu sekalian terhadap hulu di dalam Islam. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu hanyalah sikap hulu dalam agama mereka. Berlebihan dalam melakukan amalan yang justru tidak direkomendasi oleh Allah dan Rasul-Nya. Hanya menganggapnya sendiri dan akhirnya tersesatkan. Adapun pola hidup seimbang yang diajarkan dalam syariat Allah dan Rasul-Nya, kita akan kupas beberapa pola hidup ini. Yang pertama, Allah firmankan dalam surat Al-Imran, keseimbangan hidup adalah keseimbangan dalam amal, hablum minallah dan hablum minannas. Allah berfirman, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Mereka pasti rugi di mana saja mereka berada. Kecuali jika mereka menjaga perjanjian dengan Allah, yakni amal-amal hablum minallah ditegakkan. Salat ditegakkan, perintah Allah puasa ditegakkan, perintah Allah berhaji ditegakkan. Kemudian menjaga perjanjian dengan manusia, yakni hablum minannas. Kita komit dalam hubungan baik dengan sesama. Dua hal inilah di antara keseimbangan. Dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan Allah dan mereka diliputi kerendahan jika tidak menjalankan amanah keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Bapak Ibu sekalian, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mencela dengan celaan yang cukup keras dalam Al-Qur'an dalam surat pendek, surat Juz Ammah, yaitu dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Siapakah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini celaan yang keras, mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama? Allah tidak menyebutkan di situ dalam klaim celaan ini orang yang meninggalkan puasa, tidak, itu sudah maklum kan, itu bagian dari rukun. Tapi Allah ingin menggarisbawahi dan memberi perhatian kita. Yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik anak yatim. Yad'ul yatim. Kemudian tidak mau memberi makan orang miskin. Itu disebut mendustakan agama. Artinya walaupun dia sholat, tersia-siakan sholatnya. Kalau dia berhadapan dengan sesama, seperti yang diungkapkan secara ekstrim dalam ayat ini. Menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin, tidak mau memberi dengan barang yang berguna. Ini menjelaskan tentang hendaklah kita menjaga hablum minallah dan juga menjaga hablum minannas. Dalam surat Fatir, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang selalu baca kitab Allah, membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, dan insya Allah kajian-kajian kita ini adalah bagian dari amalan membaca kitab Allah. Jadi membaca kitab Allah menurut jumhur ulama tidak sekedar dengan membaca ayat, tetapi termasuk di dalamnya adalah mentelaahnya, mengkajinya. Dan insya Allah kajian kita selalu sampaikan ayat-ayat Allah sebagai sandarannya. Firman-firman Allah dari kitab-kitab Allah ini menjadi sandarannya. Maka ini bagian dari membaca kitab Allah. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, mentelaah kitab Allah, kemudian mendirikan salat,
Kemudian menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terang. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Allahu Akbar walillahil hamd. Insyaallah Bapak Ibu, 3 amalan yang disebutkan dalam surat Fatir 2930 ini menjadi milik kita semua. Telah kita tunaikan. Baca kitab Allah. Termasuk di dalamnya kajian semacam ini. Ini membaca kitab Allah. Dan ayat yang sedang kita baca saat ini bagian dari amalan membaca kitab. Kemudian mendirikan salat. Insya Allah kita telah menjaga salat-salat. Kemudian menafkahkan sebagian rizki. Insya Allah kita tergolong hamba yang suka juga menafkahkan, telah mengamalkan menafkahkan sebagian rizki. Maka jika 3 amalan ini, kata Allah dalam firman-Nya ini, dilakukan dengan hanya berharap niat lillahi ta'ala, maka Allah akan menyempurnakan pahalanya, disempurnakan oleh Allah, dan juga Allah tetap jaga karunia-Nya di muka bumi. Dalam kehidupannya Allah jaga karunia. Ini jaminan Allah. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri, yakni Maha membalas kebaikan-kebaikan hamba. Inilah dalam ayat ini terlihat membaca kitab Allah adalah sandaran ilmunya. Ilmunya bersumber dari kitab Allah. Kemudian wujud amalan lainnya, mendirikan sholat, ini hablum minallah. Dan berbagi dengan sesama dengan rizki yang Allah karuniakan adalah dalam bentuk hablum minannas. Jadi kita beramal hablum minallah dan beramal hablum minannas dalam sandaran ilmu yang benar yang merujuk kepada kitab Allah. Kemudian yang kedua, hidup seimbang yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Nabi SAW adalah harapan sukses dunia dan sukses akhirat. Allah mengajarkan ini dalam surat Al-Baqarah. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, kesuksesan di dunia. Dia minta kesuksesan dunia semata. Tidak peduli dia dengan akhirat. Maka Allah sampaikan, tiada baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini hidup yang tidak seimbang. Dia orientasi dunia semata. Yang penting baginya sukses dunianya, nggak peduli akhiratnya. Maka Allah katakan, dia dapat sukses dunia, tapi Allah cegah dia meraih kesuksesan akhirat. Padahal akhirat ini khalidina fiha abada. Kekal di akhirat. Dunia ini berapa waktunya? 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Hidup kita nggak akan bisa mencapai 1000 tahun di dunia. Hanya mungkin paling lama 100 tahun dan kisarannya semacam itu. Tapi kita pertaruhkan kesuksesan yang abadi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah mengajarkan, dan di antara manusia ada orang yang berdoa, yang berharap, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, berikan kami kesuksesan di dunia, dan kesuksesan atau kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Inilah yang Allah ajarkan, dan alhamdulillah kita pun insya Allah telah menunaikan paling tidak dengan doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, kepada kami kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat, dan cegahlah kami dari siksa neraka. Inilah hamba yang dipuji oleh Allah. Konsepnya sukses dunia, sukses akhirat, dan diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak hanya berorientasi dunia saja. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela, mengkoreksi
hambanya yang orientasinya akhirat saja, menafikan dunianya. Ya, menafikan dunia. Allah juga celah. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Carilah olehmu apa yang akan diberikan Allah kepadamu di negeri akhirat. Carilah olehmu dengan apa-apa yang diberikan Allah kepadamu negeri akhirat." Jadi sumber daya yang Allah karuniakan kepada kita di muka bumi dalam hidup kita ini, sehat kita, waktu kita, tenaga kita, kekuatan kita, rizki kita yang Allah telah anugerahkan, gunakan untuk bekal akhiratmu. Tetapi kata Allah, jangan lupakan nasibmu di dunia. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Allah inginkan kamu sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Jangan kamu mengabaikan duniamu. Ini yang Allah garis bawahi dalam surat Al-Qasas. Agar kita tidak sekedar orientasi akhirat, menafikan dunia. Umar bin Khattab pernah menegur salah seorang sahabat yang dia duduk dari pagi sampai sore di masjid. Bukan pada waktu-waktu iktikaf di bulan Ramadan. Waktu sholat subuh, Umar ke masjid ketemu dengan anak muda. Siang hari bertemu lagi, malam bertemu. Dalam selama beberapa hari jumpa di masjid ini tanpa mereka keluar dari masjid. Kemudian Umar bin Khattab menegur anak muda ini. Wahai anak muda, apa yang kamu kerjakan di masjid? Wahai Umar, saya sholat, ngaji, ibadah, zikir di masjid ini. Kemudian Umar bertanya, apakah engkau punya keluarga? Anak muda itu menjawab, Alhamdulillah Allah telah karuniakan kepadaku keluarga, istri dan anak-anak. Umar melanjutkan pertanyaannya, bagaimana nafkah keluargamu? Anak muda itu berkata, Alhamdulillah wahai Umar, ada saudaraku yang memenuhi kebutuhan keluarga. Maka Umar menyampaikan, sungguh pahalamu tenggelam dengan pahala saudaramu yang menafkahi keluarga. Tenggelam artinya lebih besar dari saudaranya yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu dari ibadah-ibadah dia di masjid tanpa mempedulikan, tanpa peduli untuk berbuat baik kepada kerabat atau pada keluarga. Bagaimana pula Nabi SAW suatu saat di dalam majelis ilmunya, tiba-tiba ada seorang anak muda yang meminta izin kepada Nabi keluar dari majelis. Ya Rasulullah, saya mau pergi ke pasar, saya mohon izin. Saat anak muda itu izin, beberapa sahabat yang berada dalam majelis itu menggerutu. Bagaimana sih anak muda ini? Masih pagi begini, masih dalam majelis ilmu begini, tiba-tiba keluar lagi. Mau ke pasar lagi. Menggerutu beberapa sahabat. Nabi mendengar gerutuan mereka, Nabi langsung menegur mereka. Jangan engkau berkata demikian untuk anak muda. Aku tahu dia pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah usia lanjut. Aku tahu dia pergi ke pasar untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan aku tahu dia pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dirinya agar tidak meminta-minta pada sesama. Sungguh apa yang dia lakukan adalah jihad fisabilillah. Itu sabda Nabi SAW. Inilah yang Allah perintahkan keseimbangan. Cari akhirat, ngejar akhirat tanpa meninggalkan dunia. Sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dalam sabda Nabi SAW disebutkan, sungguh umatku yang terbaik bukanlah mereka yang memperhatikan dunianya dengan mengabaikan akhiratnya. Umatku yang terbaik bukan mereka yang memperhatikan dunianya dengan mengabaikan akhirat. Bukan pula yang memperhatikan akhiratnya dengan mengabaikan dunianya.
Sekali lagi, bukan pula yang memperhatikan akhiratnya dengan mengabaikan dunianya. Akan tetapi umatku yang terbaik adalah mereka yang memperhatikan dunianya dan memperhatikan akhiratnya. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita panduan hidup keseimbangan ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira." Barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada manfaat dunia dan akhirat. Maka hendaklah kita meraih manfaat yang datang dari Allah dunia akhirat. Itulah salah satu keseimbangan umat wasat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat yang lain, surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa ada di antara manusia yang orientasinya hasil dunia semata tanpa mengindahkan dua syarat, yakni benar dengan niatnya dan benar dengan caranya. Maka Allah mengistidraj mereka dengan manfaat dunia, tapi Allah tidak ridho terhadapnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna. Allah kasih dengan sempurna kalau memang cita-citanya dunia saja. Mereka tidak dirugikan di dunia. Kalau dia melakukan untuk dunia saja diistidrat sama Allah. Disilahkan kamu ambil dunia ini. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh manfaat di akhirat. Kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lenyaplah di akhirat pahala apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Nggak ada nilai dunia ini. Nabi menggambarkan dunia ini seperti kenikmatan dunia, seluruh kenikmatan dunia ini seperti setetes air di tengah lautan. Waktu saja tadi digambarkan dalam firman Allah. Satu hari akhirat sama dengan waktu 1000 tahun di dunia. 1000 tahun itu baru waktunya, belum kenikmatannya. Makanya Nabi mengungkapkan satu tetes air dengan di tengah lautan. Tidak sebanding. Oleh karenanya merugi dia. Kalau dia mengejar dunia saja, meninggalkan orientasi akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya istidraj. Ya, banyak orang yang terkhilafkan dengan istidraj. Allah kasih dia dunianya sampai dia lupa diri. Ya, lupa diri. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam surat Al-An'am Allah pertegas kembali tentang istidraj ini. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Keseimbangan dunia akhirat tercapai apabila seseorang berbuat mencari kemaslahatan dunia dengan batasan tidak melanggar agama Allah. Maka kepadanya selain Allah karuniakan kemaslahatan dunia, ia mendapat ridho yang menyebabkan ia mendapat akhirat pula. Itulah kegembiraan yang hakiki. Dunia sukses, akhirat sukses. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira.
Kalau kita mendapatkan karunia Allah di dunia ini dengan ridha Allah, maka bergembira. Tapi bila engkau mendapatkan karunia tanpa kepastian ridha Allah dan jelas-jelas mendatangkan murka Allah, maka beristighfar. Khawatirlah. Yang diminta bergembira hanyalah kalau kita mendapatkan karunia Allah dengan jalan yang benar. Seorang hamba mukmin yang bekerja, maka selain dia memperoleh hasil dari pekerjaannya, ia pun mendapat pahala besar dari Allah. Inilah tadi yang saya sudah singgung. Ketika ada seorang anak muda yang ingin pergi ke pasar minta izin kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menjelaskan, dia berada jihad fisabilillah. Ketika Rasulullah sedang bermajelis, ada sahabat yang melihat ada seorang pemuda yang kuat dan giat dalam bekerja. Lalu berkata, sekiranya hal ini dilakukan di jalan Allah, maka Nabi bersabda, jangan kalian ungkapkan itu. Karena jika ia keluar bekerja untuk anaknya yang masih kecil, ia jihad fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, ia termasuk jihad fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk dirinya sendiri sehingga mendapat iffah, memiliki harga diri untuk tidak menjadi minta-minta, maka ia berada dalam jalan Allah. Dan jika ia keluar bekerja karena riak semata dan sombong, ia berada dalam jalan setan. Karena Allah tidak meridhoi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda, barang siapa yang sore hari dalam keadaan lelah lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya dihapuskan karena kelelahannya seharian bekerja. Dalam hadis yang berikutnya, sesungguhnya di antara dosa-dosa terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, juga tidak dapat dihapuskan dengan puasa, juga tidak dapat dihapuskan dengan haji, dan juga tidak dapat dihapuskan dengan umrah. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskan dosa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, semangat dalam mencari rizki yang halal. Subhanallah. Semangat dalam mencari rizki yang halal adalah wasilah yang menjadikan sebab Allah mengampuni dosa-dosa hamba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah pola hidup seimbang. Sukses dunia, sukses akhirat. Adapun yang ketiga, pola hidup keseimbangan. Peduli keluarga dan peduli masyarakat. Tidak hanya sibuk peduli keluarga, mengabaikan hak-hak lingkungan masyarakat. Tapi juga tidak sebaliknya. Peduli pada masyarakat, sibuk melayani masyarakat, nggak peduli pada keluarga anak-anak. Allah berfirman, dan orang-orang yang berkata atau berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Nabi SAW menegaskan juga dalam sabdanya, di antara rumahku dan mimbarku ada taman surga, yang insya Allah Bapak Ibu sebagian besar insya Allah yang hadir, bahkan semuanya mungkin telah hadir di Raudah di Madinah. Raudah digambarkan oleh Nabi antara rumahku dan mimbarku. Mimbar Nabi saat itu di Masjid Nabawi yang sampai saat ini diabadikan. Rumah Nabi dan mimbar Nabi yang kemudian kita sebut Raudah, yang disebut Raudah. Raudah adalah taman surga. Taman dari taman-taman surga yang akan Allah abadikan nanti di surga. Nah, ada pelajaran penting saat kita di Raudah itu. Maknanya adalah mimbar dan rumah. Mimbar adalah simbol layanan kita kepada masyarakat.
Yang itu profesi Nabi saat itu, melayani masyarakat. Di atas mimbar Nabi berbagi ilmu, berbagi hal-hal yang bisa memberi manfaat pada lingkungan. Dan Nabi pulang pergi dari rumah ke mimbar, rumah mimbar. Nah, inilah wujud kepedulian kepada keluarga dan kepedulian pada masyarakat. Dan ini bentuk keseimbangan. Kemudian keseimbangan yang keempat, menjaga hak Allah, menjaga hak diri dan hak keluarga. Nabi bersabda, sesungguhnya pada dirimu ada hak Allah. Pada dirimu ada hak dirimu. Pada dirimu ada hak keluarga. Oleh karenanya rekomendasi Nabi SAW dalam hadis berikutnya, bagilah malammu menjadi 3 bagian. Bagilah malammu menjadi 3 bagian. Bagian untuk Tuhanmu, bagian untuk keluargamu, dan bagian untuk dirimu. Bagian untuk Tuhanmu boleh malam hari kita salat, berzikir, baca Quran. Ini bagian untuk Tuhan. Bagian untuk keluarga, makan bersama, bercengkrama, menyiapkan semua, ya, bercengkrama dengan keluarga. Ini waktu yang kita alokasikan hak keluarga, hak anak-anak. Kemudian sebagian untuk dirimu. Kita tidur, kita istirahat. Makanya ketika ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berharap malam-malamku sepanjang malam aku bisa sholat. Nabi menegurnya, tidak. Tidak bagimu. Malammu hendaklah kamu tidur, kemudian bangun untuk sholat. Jangan sholat sepanjang waktu, sepanjang malam itu. Karena pada dirimu ada hak dirimu istirahat. Makanya salah satu rekomendasi sunnahnya ibadah sholat qiyamul lail atau sholat malam, dia diutamakan setelah bangun tidur. Ya, tidur dulu, bangun. Nah, itulah dinamakan tahajud. Inilah pola keseimbangan yang keempat yang diajarkan dalam agama kita. Penuhi hak Allah, penuhi hak dirimu, dan penuhi hak keluarga. Kemudian keseimbangan yang berikutnya adalah keseimbangan berpikir dan berzikir. Tidak cukup dengan berpikir saja tanpa berzikir. Dan tidak cukup berzikir saja tanpa berpikir. Gila kita menggabungkan 2 hal, itulah optimalisasinya. Satu contoh yang sederhana. Ketika kita melihat pemandangan yang luar biasa, saat itu kita memandang dengan mata, kemudian berpikir tentang keagungan Allah, tentang kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Subhanallah, negeriku luar biasa ini. Luar biasa ya Allah, terima kasih. Kemudian kita berzikir mengingat Allah. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu zikir yang diawali dengan berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan amalan optimalisasi dari berfikir dan berzikir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, ulul albab. Siapa mereka? Orang yang mengingat, yakni berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Kapan saja dia berzikir. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dia sambil berpikir. Makanya dalam suatu hadis disebutkan, ada seorang hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Hanya karena hamba itu malam hari menjelang ia tidur, ia memandang ke langit. Dia memandang ke langit, kemudian dia takjub atas keagungan Allah dengan ciptaannya bintang-bintang di langit. Dia takjub, kemudian dia memuji Allah. Ya Allah, Engkau maha agung, maha besar Engkau ya Allah dengan ciptaanmu. Allahu Akbar. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Dia berzikir dengan kalimat-kalimat pendek, tapi diiringi dengan berfikirnya yang luas, berpikirnya yang dalam,
sehingga dia memunculkan keagungan Allah hasil kesimpulan fikirnya itu, kemudian diiringi dengan zikir subhanallah, Allahu akbar. Yang kemudian Allah mendengarnya, Allah ridha, Allah ampunkan dosanya. Inilah amalan-amalan agung ketika seorang hamba menjaga keseimbangan, dan di antara keseimbangan adalah berfikir yang diiringi dengan zikir. Tidak sekedar berfikir tanpa zikir, juga tidak sekedar zikir tanpa berfikir. Kemudian keseimbangan yang berikutnya, ilmu dan amal. Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Jumu'ah. Perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, yakni kitab Allah, Taurat. Kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Ilmunya nggak manfaat. Ini kritikan atau sindiran dari Allah dalam Al-Quran. Ilmunya tidak memberi manfaat pada dirinya dan lingkungannya. Yaitu seperti keledai yang memang keledai ini dari dulu dijadikan satu ungkapan perumpamaan tentang orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh. Keledai membawa kitab-kitab tebal. Ya tetap dia tidak bisa memanfaatkan kitab-kitab tebal yang ada di punggungnya itu. Yani ilmunya tidak memberi guidance atau arahan pada. Ini sindiran Allah. Orang yang tidak seimbang antara ilmu dan amal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat itu. Yani ilmu dari ayat-ayat Allah terabaikan. Nabi SAW juga bersabda, sebaik-baik orang yang berilmu adalah yang mengamalkan. Dan disampaikan dalam Atsar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berapa banyak orang yang beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Maka rusaknya lebih banyak daripada kebaikan. Beramal tanpa ilmu dicela, ilmu yang tidak diamalkan juga disindir. Jadi keseimbangannya hendaklah kita mengilmui sesuatu, kemudian meniatkan dengan ilmu itu untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita menjadi bentuk atau wujud amalan. Inilah keseimbangan berilmu dan mengamalkan. Keseimbangan berikutnya adalah usaha dan doa. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yakub berkata, "Hei anakku, jangan kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lainan." Ya, ini untuk menjaga agar tidak ditangkap. Saat itu Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya masuk ke Mesir, ke negeri Mesir. Nabi Yakub ada di Kan'an saat itu, memerintahkan anak-anaknya masuk ke kota Mesir, di Mesir, yang saat itu khawatir kalau ditangkap, maka ikhtiarnya masuklah dari pintu-pintu masuk yang berbeda. Jangan satu rombongan, nanti dikira akan ada apa-apa, menjadi perhatian orang. Jadi hendaklah menyusup dari berbagai pintu yang berbeda. Ini berarti ikhtiar. Kemudian diabadikan dalam ayat ini. Namun demikian, kata Nabi Yakub, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Ini ikhtiar saja. Tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Keputusan menetapkan sesuatu hanya hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaknya kepadanya saja orang-orang bertawakal, berserah diri. Ya, menyandarkan diri, berdoa kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dia berdoa, berharap pada Allah, tapi tidak meninggalkan ikhtiar dalam kebaikan. Tidak mencukupkan dengan doa tanpa ikhtiar, dan tidak mencukupkan ikhtiar tanpa doa dan penyandaran kepada Allah SWT. Hendaklah dia menggabungkan antara ikhtiar dengan doa dan penyandaran kepada Allah. Berikutnya, Bapak Ibu, keseimbangan dalam membelanjakan harta juga diatur dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir
Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Selamat dari kekikiran, selamat dari keborosan. Dia di tengah. Tidak berlebihan boros, juga tidak kikir. Inilah keseimbangan dalam membelanjakan harta. Allah berfirman pula dalam ayat yang lainnya, berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Jangan kau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sebaliknya juga Allah melarang kita berlaku kikir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal batsi fata'uda maluman mahsura. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, yakni kikir. Ini ungkapan kikir terbelenggu pada leher sehingga tidak bisa menyerahkan sesuatu. Ini ungkapan kekikiran. Dan jangan kamu terlalu mengulurkannya karena akan menjadi tercela dan menyesal. Kalau kikir tercela, kalau boros menyesal sendiri. Maka Allah perintahkan hendaklah kita membelanjakan di tengah-tengah. Selamat dari kekikiran dan selamat dari keborosan yang akan menjadikan menyesal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Maka dapat kita simpulkan pola hidup seimbang yang diajarkan dalam agama kita, yang Islam. Yang pertama, jaga keseimbangan. Hablu minallah wa hablu minan nas. Dua-duanya kita tegakkan. Juga kita selalu berharap sukses dunia, sukses akhir. Yang diimplementasikan dalam kehidupan kita. Untuk sukses dunianya apa? Untuk sukses akhiratnya apa? Dua-duanya ditopang dengan ilmu. Sebagaimana ungkapan dari Imam Syafi'i rahimahullah berkata, siapa ingin sukses dunia, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan siapa ingin sukses dunia dan akhiratnya, raihlah dengan ilmu kedua. Masing-masing ada ilmunya. Siapa yang meraihnya dengan ilmu, insya Allah masing-masingnya mendapatkan kesuksesan, dunia sukses, akhiratnya sukses. Yang ketiga, peduli keluarga dan peduli masyarakat. Peduli keluarga dan peduli masyarakat. Yang keempat, menjaga hak Allah, menjaga hak diri, dan menjaga hak keluarga. Yang kelima, keseimbangan berfikir dan berzikir. Yang keenam, keseimbangan ilmu dan amal. Yang ketujuh, keseimbangan usaha dan doa atau tawakal. Dan yang terakhir tadi, keseimbangan dalam membelanjakan harta. Agar kita selamat dari kekikiran dan selamat dari hidup boros. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan dalam kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan taufik dan hidayahnya untuk selalu menjadi hamba yang wasatan, yang pertengahan, yang seimbang. Al-wasat, sikap seimbang dalam beragama. Seorang muslim hendaknya tidak melampaui batasan yang dikehendaki Allah dan juga tidak melalaikan atau mengurangkan batasan yang dikehendakinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpesan kepada umatnya, kita semua insya Allah tergolong di dalam. Bersikaplah pertengahan, bersikaplah pertengahan, niscaya kalian akan sampai. Bersikaplah pertengahan, bersikaplah pertengahan, niscaya kalian akan sampai. Sukses dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin ummin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Lili kalau ada yang ingin bertanya atau mendiskusikannya. Baik, jazakallahu khairan katsira Pak Ustadz. Ibu-ibu silakan, Bapak-bapak. Jangan sampai saya lupa menyebut Bapak-bapak. Silakan Pak Buana.
Buana Dilewat dulu silakan. Mbak Lili, Oh lagi iya. mikir dulu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Buana. Silakan Bu Gomba. Baiklah. Terima kasih Ustadz, terima kasih Mbak Lili, terima kasih Pak Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustadz, dari awal depan itu udah diancang-ancang ya. Tapi dengan berjalannya pelajaran itu sedikit-sedikit terjawab di belakang. Begini Ustadz, di situ Ustadz menjelaskan tentang keseimbangan. Pertanyaan saya adalah satu, keseimbangan setiap orang itu tidak sama. Itu tergantung apa yang dia punyai, apa yang dia niatkan, dan apa yang dia kemudian pengaruh-pengaruh luar yang membuat amal dan pekerjaan dia terganggu. Ya. Dan yang kedua itu adalah karena ini menyambung, jadi mohon maaf saya jadikan satu gitu ya. Adalah begini Ustadz, pelajaran itu sangat baik. Memang pelajaran itu selalu sangat baik. Dan orang yang mau mendengar, mau mengerti, kemudian mengerjakannya, malah jadi lega dan enak gitu loh. Jadi bukan membebani, tapi malah, oh ngono toh, jadi kita enak mengerjakannya. Tapi di dalam seperti juga semua juga paham bahwa yang paling menonjol pada manusia ini, dan aku kan melihatnya juga di masyarakat Indonesia adalah bahwa itu dalam pekerjaan Ustadz sudah tahu, sudah selalu puasa, selalu menyumbang masjid, pokoknya semua udah keren ya. Tapi kemudian dia mengambil hak orang, korupsinya besar-besaran, ya. Itu bagi yang top-top, ya. Jangan salah, yang orang sederhana pun bisa melakukan itu. Misalnya membersihkan meja saja, dia sesuai dengan gaji. Kalau majikan nggak lihat, ogah-ogahan. Nah, itu memang termasuk di nomor 6 yang Ustadz letakkan antara amal dan ilmu, ya. Tapi itu sangat menonjol. Dan kenapa itu nggak diletakkan yang menonjol ya Ustadz? Karena keseimbangan di situ itu sangat berat loh Ustadz. Mohon maaf ya panjang sekali. Terima Nggak kasih apa-apa, Bu. yang ingin saya tahu. Baik, terima kasih Bu Gomba. Ya, yang pertama betul yang statement Bu Gomba yang awal tadi, bahwa masing-masing orang itu pembebanannya untuk menjadi seimbang itu berbeda sesuai dengan ujiannya, ya. Misalnya seperti contoh sederhana, ketika seseorang dia dihadapkan, ada seorang yang dia disibukkan suatu kondisi, disibukkan orang tuanya sudah usia lanjut misalnya, yang sakit-sakitan misalnya. Maka dia ketika menjaga keseimbangan keluarga dan masyarakat, tentu di sini dia lebih terbebani untuk melindungi keluarganya, yakni orang tua tadi yang usia. Dia sibuk di situ, boleh jadi karena kesibukannya itu dia abai terhadap hak-hak lingkungannya. Iya, pekerjaan-pekerjaan untuk misalnya apakah dia RT, kebetulan RT atau apa mengurus orang lain menjadi terabaikan. Nah, ini ujian bagi dia. Ya, ujian bagi dia. Itu tentu berbeda dengan orang yang nyaman saja keluarganya gitu. Maka kalau dia sibuk di luar tidak ada masalah, dapat support malah dari keluarganya, lebih ringan dia. Nah, ini selama dia masih ada konsep bahwa saya harus seimbang. Kemudian uzur-uzur tadi itu, uzur-uzur itu dia istighfar, artinya dia nyatakan sebagai kelemahan diri. Maka Allah ridho terhadap. Allah ridho dengan kondisi tadi, ya. Nah, itulah ujiannya. Yang penting dia tidak mengabaikan konsepnya. Ya, tidak boleh kemudian dia mengabaikan konsepnya, kemudian sampai membuat statement nggak penting itu orang lain, yang penting ibu saya.
Nah, statement ini tidak boleh karena dia berlebihan. Allah memaafkan uzur-uzurmu, itulah ujian masing-masing orang berbeda-beda. Ya, demikian juga dalam keseimbangan yang lain. Misalnya hablu minallah, hablu minan nas. Konsepnya harus seimbang. Tapi Allah kadang membebani seseorang lebih susah dia dalam hablu minan nas. Ya, ya yang dia bisa lakukan hablu minan nas boleh jadi cuma baik aja berkata-kata, ya baik dalam berjumpa gitu. Tapi tidak seperti yang dia memiliki kelemahan dari apa yang diberikan, digambarkan Allah memberi nafkah, memberi harta yang dicintainya kepada sesama, misalnya itu dia tidak ada ujian di situ, tidak mungkin dia lakukan, gitu. Karena tidak diberikan rizki yang banyak oleh Allah misalnya. Nah, sehingga terbatas di situ. Maka dia sibuk dengan sholat, dengan puasa, gitu. Karena itu yang Allah berikan kemampuannya. Maka dia lakukan saja, dia sesuai dengan tenaga karunia yang Allah berikan, dengan tenaga kesehatan, dia puasa, dia baca Quran, dia sibuk di situ. Dan dia tidak menyibukkan dengan memberi nafkah kepada orang lain seperti yang digambarkan dalam ayat tadi, tapi karena keterbatasan kemampuan. Yang penting tidak menyalahi konsep. Jangan kemudian karena dia lebih sibuk di sana, kemudian membuat statement misalnya nggak penting hubungan sama orang lain, yang penting sholat dan puasa kita. Nah itu berlebihan semacam ini yang tidak dibolehkan. Jadi masing-masing punya pembebanannya sendiri-sendiri, ya pembebanannya sendiri-sendiri. Dan kemudian yang kedua berkaitan dengan amalan yang dicontohkan tadi, memang itulah yang harus kita jaga ya, komitmen-komitmen ini yang harus kita upayakan. Tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna dari manusia, tetapi tadi yang di awal saya sampaikan, upaya untuk menjadi zakiyah, upaya untuk memperbaiki diri, itu dipuji oleh Allah SWT sebagai hamba yang beruntung. Allah mendefinisikan orang bertakwa. Allah mendefinisikan orang bertakwa di dalam Al-Quran. Tidak ada definisi orang bertakwa orang yang tidak pernah salah. Tetapi orang bertakwa adalah alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa orang bertakwa? Dijelaskan definisinya dalam surat Al-Imran, adalah mereka yang apabila berbuat salah segera dia memperbaiki diri dan mohon ampun kepada Allah atas kelemahannya itu. Jadi itulah kehidupan. Makanya Allah mensifati dirinya sebagai Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Karena Allah sangat pemurah, pengasih pada hambanya, maka Allah menanti itu. Kalau kamu salah dimaafkan. Yang penting kamu tidak merubah konsep hidupmu. Konsep berkeseimbangan itu tetap ada. Hilaf salah adalah bersifat, itulah manusia yang Allah tidak menjadikan syarat bagi ketakwaan. Syarat ketakwaan adalah mereka yang selalu memperbaiki diri, yang dikenal dengan zakiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu siap memperbaiki dirinya, dan merugilah mereka yang selalu mengotori dirinya. Begitu Bu Gomba. Iya Ustadz, terima kasih. Tapi begini ya Ustadz ya, ya seumur hidup sudah begitu, tidak ada niat untuk memperbaiki diri. Bahkan apabila dia diganti oleh orang lain untuk menjabat sesuatu, mereka bukannya memperbaiki diri malah ikut, ya. Nah jadi, dan itu udah, aku sih melihatnya paling berat di dalam masyarakat tuh itu loh.
Ketimbang ya kalau misalnya zikir dan berpikir dan itu semua bersama-sama pribadi ya, tinggal kamu melakukan atau tidak, lebih baik kamu melakukan itu yang lebih baik dan sebagainya. Tapi ini mengganggu bahkan seluruh masyarakat. Wah, mungkin kalau negara ya seluruh negara terganggu. Kenapa enggak ditonjolkan paling depan gitu ya Ustadz ya? Ah, ya, artinya pernah kita bahas kalau tidak salah bahwa pernah kita ungkapkan bahwa Allah SWT seperti tadi ya dalam ayat sholat dalam urutan surat Al-Baqarah tadi berkaitan dengan siapa yang bertakwa itu disebut hak sesama lebih didahulukan. Oh iya, iya. Ya kan, baru kemudian sholat tadi, bahkan hak sesama dirinci tadi kepada anak yatim, pada fakir miskin, pada itu, tapi hak Allah cuma disebut mendirikan sholat tidak dirinci. Nah ini agar menggarisbawahi pentingnya. Juga Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa hamba yang paling dicintai Allah? Nabi tidak menjawab yang banyak sholatnya, yang banyak puasanya. Tidak. Jawaban Nabi tegas, yang paling dicintai Allah adalah hamba yang paling memberi manfaat pada sesama. Iya. Nah, ini Oh iya. ya kan berarti memberi tekanan. Kalau tadi saya susun urutannya 1 sampai 8 seperti tadi bukan dalam makna memberi tekanan. Ya. Iya. Begitu. Ya. Kalau Oh Allah betul, memberi tekanan itu. paling ditekankan memang itu. Iya, Iya. kemudian saya Kalau orang tambahkan mengerti lagi. gitu ya, betul. Ya. Kalau orang paham ya segera melakukan. Cuma ya memang kadang-kadang nggak takut sih sama neraka. Ada nggak sih neraka? Antara ragu-ragu. Padahal yang paling menakutkan bukan Allahnya, tapi takutnya sama neraka gitu loh Ustaz. Iya. Makanya ada pesan dari Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in ya, murid sahabat yang dia keulamaannya di masa itu cukup kuat di Madinah. Beliau berpesan yang sering saya ulang. Kalau saya umpamakan dalam konteks sekarang, dalam konteks di kita ya, supaya tidak jauh membayangkannya. Kata Imam Al-Basri, sudah saya rubah redaksinya. Engkau berjalan di Malioboro di Jogja. Kemudian engkau berbuat baik sedikit saja kepada orang di jalan saat itu, di Malioboro itu. Yang engkau tidak mengenalnya, dia pun tidak mengenalmu, dan setelah pertemuan itu lupa engkau selamanya, orang itu lupa selamanya, pasti Allah hadirkan orang itu menjadi saksi kebaikan. Menjadi saksi kebaikanmu nanti di akhirat. Nah, itu satu orang yang tidak kita kenal. Bagaimana kalau orang itu kita kenal yang berulang kebaikan padanya? Tentu lebih agung persaksiannya. Nah, kemudian dibalik, jangan engkau remehkan keburukanmu pada sesama. Karena ia pun akan menjadi saksi keburukanmu di akhirat. Dan yang lebih berat adalah keburukan kepada satu negeri. Kamu melakukan upaya singkat, tapi keburukannya berdampak terus-menerus pada negeri itu. Ya, kalau misalnya dia di satu negeri, dia punya yang kemudian melakukan satu perbuatan buruk, keperbuatan buruk ini terabadikan. Apalagi di negeri tanah air kita, yang jumlahnya sampai berapa jumlah penduduk? 300-an juta kurang lebih. 275 juta, dan itu pun bukan sekali, bisa jadi satu amalan itu terabadikan keburukannya. Nanti generasi berikutnya juga masih mendapatkan keburukan dari kebijakan ini. Berapa yang dihadirkan Allah di akhirat untuk menyatakan ini adalah kesalahan kita, keburukan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu Bu Mbak. Terima kasih Ustaz, udah mantap jawabannya, jadi saya melegakan sehingga bisa cerita sama anak-anak. Baik, terima kasih Bu, sama-sama. Silakan ada Bu Lili yang lain. Ada, silakan Pak Buana. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu Gomba, pertanyaannya udah dari Bu Gomba duluan.
Pak Ustadz, ini terkait dengan tadi ada kaum yang berlebihan sehingga Allah pun murka gitu ya. Nah, Ya. saya coba kaitkan dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita ibadah itu sesuai dengan kemampuan. Nah, Ya. ada kalanya saya mungkin bukan level yang di atas, tapi level yang remeh-temeh gitu Pak Ustadz. Karena Ya. contoh real misalnya dalam dunia kerja, hari ini misalnya tanggal 1 Muharram, tapi hari ini juga berkaitan dengan assessment yang menentukan karir seseorang, atau nggak usah mencari-cari karir saya misalnya Pak Ustadz. Nah, dalam Ya. assessment kan ada tes segala macam, lumayanlah melelahkan. Tapi saya ada yang bilang udah puasanya dibatalkan saja. Tapi saya pikir 1 Muharram datangnya hanya 1 tahun sekali. Lalu kemudian juga saya mikir di zaman Rasul, sahabat-sahabat Nabi, zaman Ramadan malah perang Badar kan. Nah, jadi saya tadinya sih pingin sampai seberapa jauh sih kemampuan saya untuk melakukan ibadah, tapi juga sekaligus ngadepi assessment tadi Pak Ustadz. Tapi memang ternyata cukup melelahkan. Nah, dalam mengambil keputusan gitu Pak Ustadz, supaya jangan terlambat, bagaimana kita sebaiknya? Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap mencoba push the limit gitu ya, atau kita di depan sudah oke lah, kita mungkin tahun ini kali ini enggak, tapi karena saya yakin kemampuan saya mungkin tidak nyampe sana. Tapi saya masih ragu apakah betul kemampuan itu karena hanya keinginan saja atau karena kemalasan saja untuk mencoba gitu Pak Ustadz. Mohon maaf Baik. kalau ininya pertanyaannya agak jelimet Pak Ustadz. Bahasanya agak jelimet. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Buana. Ya, berkaitan tadi ya, hidup keseimbangan itu pembebanan masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan menjawab pertanyaan Bu Gomba. Kadang suatu saat kita sudah punya konsep ini berkeseimbangan, menjaga ini dan itu. Tapi kemudian kita terbebani pada satu masa itu pada sisi yang satu. Misalnya hablum minallahnya atau hablum minannasnya yang harus terjaga. Hablum minallahnya terabaikan. Nah, dalam konteks di mana ada hal-hal yang menjadi pemberat tadi, ada resep yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, lihatlah terlebih dahulu dari sisi hukumnya, yaitu bila dia sesuatu yang wajib, maka sebisa mungkin kalau memang engkau bisa, kalahkan dengan amal-amal yang sifatnya mubah atau sunnah. Yang wajib lebih didahulukan. Ini resep yang pertama. Tetapi kalau keduanya sama hukumnya, yang satu wajib, yang satu wajib, yang satu sunnah, yang satu juga sunnah, ya. Kalau dua-duanya sama, maka pertimbangan yang Nabi sampaikan, dahulukan yang menjadi hak sesama. Allah Maha memaafkan untuk haknya yang terhalang karena memenuhi hak sesama. Allah memaafkan haknya karena memenuhi hak sesama, lebih besar pahalanya, ya, atau memenuhi hak individu, hak diri. Sebagai misal, Allah memberi kelebihan pahala bagi orang yang safar yang dia mengqosor sholat safarnya. Subhanallah. Ya, jadi kalau kita ke Bandung, kemudian kita mengqosor sholatnya, selama tidak dalam konteks berjamaah ya. Maksudnya tidak sedang sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat jamaah di masjid yang imamnya imamnya mukimin, tidak mengqosor, ya kita utama mengikuti imam. Tapi kalau kita sholat sendiri saat kita bepergian ke Bandung, yang lebih utama adalah mengqosor. Siapa yang mengqosor, dia dapat pahala tambahan, yakni menerima rukhsah dari Allah. Allah memberikan rukhsah. Siapa yang menyambut rukhsah dari Allah, dia dapat tambahan dari amalannya. Sudah sholatnya 2 rakaat sempurna, dia dapat tambahan nilai karena menyambut keringanan dari Allah. Menyambut keringanan dari Allah.
Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, ini yang harus kita sambut. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi. Nah, jadi kalau tadi misalnya contoh praktisnya puasa Muharram. Puasa Muharram hukumnya sunnah. Kemudian hari yang sama bertepatan, baik mengenai hak diri, seperti tadi tes assessment dan sebagainya, maka lebih diutamakan meninggalkan puasa Muharram saat itu kalau kita harus meniadakan salah satunya. Contoh yang lain berkaitan dengan hak sesama adalah peristiwa yang diabadikan dalam hadis antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ya, dua-duanya sahabat. Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Satu hari Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda, sahabatnya ini. Saat di rumah, kemudian Abu Darda meminta istrinya menyiapkan hidangan makan. Kemudian disiapkan oleh istrinya, disiapkan di ruang tamu makanan. Kemudian Abu Darda mempersilahkan Salman. Wahai Salman, silahkan makan nih makanan. Salman berkata, ayo kita sama-sama makan. Abu Darda mengatakan, maaf saya puasa. Tentu yang dimaksud puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib tentu Salman juga puasa. Ini puasa sunnah. Saya puasa. Kemudian Salman mengatakan, jika engkau puasa, aku tidak akan makan kecuali engkau ikut makan. Jadi Abu Salman Al-Farisi memaksa Abu Darda ikut makan. Karena Abu Darda bingung, saya puasa. Ya udah, kalau gitu saya nggak mau makan. Nah, di sini Abu Darda dihadapkan pada situasi dengan sikap Salman menghormati tamu atau tetap mempertahankan puasanya. Menghormati tamu atau tetap mempertahankan puasanya. Karena Salman sebagai tamu tidak akan makan kalau Abu Darda tetap puasa. Maka Abu Darda pun kemudian membatalkan puasanya, ikut makan di situ bersama Salman. Tapi Abu Darda rada gelisah, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Salman datang ke rumahku. Aku hidangkan makanan. Kemudian setelah aku sampaikan, ya silahkan makan. Salman mengatakan, ya kamu ikut makan. Saya mengatakan saya puasa. Salman mengatakan, wahai Abu Darda, kalau kamu nggak makan, saya nggak puasa. Batalkan puasamu. Maka aku batalkan ya Rasulullah, puasanya bagaimana? Rasulullah tersenyum dan menjawab, benar Salman. Nah, peristiwa dalam hadis itu dijadikan rujukan oleh para ulama bagaimana hak sesama lebih diutamakan dari hak Allah, hablum minallahnya, bila hukumnya bersamaan. Artinya sunnah-sunnah atau wajib-wajib, ya. Begitu Pak Buana. Jadi kalau dalam konteks tadi tetap kalau memang tidak memungkinkan kita berpuasa dan ini berkaitan dengan hak orang banyak atau hak diri kita, hak keluarga, maka kita utamakan hablum minallahnya. Banyak dalil berkaitan dengan hal ini. Begitu Pak Buana. Iya Pak Ustadz. Jadi sebetulnya dilihatnya sih cukup sederhana ya Pak Ustadz. Apakah itu ada kaitan dengan mana yang wajib, mana yang sunnah gitu kan, kita dulukan yang wajibnya. Ya. Terus kemudian hak manusia atau hak orang lain mungkin bisa mengalahkan hak Allah selama yang hak Allah itu sunnah ya Pak Ustadz ya. Betul gitu ya. Iya. Benar. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Contoh lain misalnya ya, terkait dengan hak orang dengan hak sesama. Sholat itu tidak bisa dibatalkan, khususnya sholat fardu ya. Kalau sholat wajib itu nggak boleh membatalkan. Tapi kalau berkaitan dengan hak sesama boleh dibatalkan. Jadi misalnya kita sholat berjamaah berdua, misalnya dengan teman. Allah Akbar kita sholat. Tiba-tiba teman kita jatuh, pingsan misalnya. Maka dibolehkan membatalkan untuk menolong teman kita. Nanti kita ulang lagi sholatnya. Ya, kita ulang lagi. Nggak boleh kita karena kita sholat udah terus saja. Ini teman kita udah, ya. Jadi bolehkan. Jadi kita menolong orang ini. Nah itu bagaimana rambu-rambu berkaitan
dengan prioritas-prioritas. Insyaallah kita bisa bahas lagi nanti, mereview kembali bahan tentang prioritas amal. Insyaallah. Jadi Pak. Pak Ustadz agak sedikit nyambung Pak Ustadz tadi contohnya. Jadi pernah viral kan di media sosial media, ada imam atau ada di jamaah mungkin jamaah yang bahkan sakaratul maut gitu ya, lagi Ya. sholat. Sebetulnya sebaiknya mungkin kita berhenti dulu ya menolong segala sesuatunya itu ya, baru setelah Ya, itu kita betul. sholat lagi gitu ya. Iya, khususnya orang yang berdekatan ya yang tahu. Ya, yang berdekatan. Bukan semuanya Pak Ustadz ya, yang berdekatan Bukan saja. kalau di masjid yang jatuh di belakang, imam diberitahu, Pak Imam, kita ada yang jatuh, nggak usah, terus saja. Oke, Contoh berdekatan. lain, Pak ya, dalilnya, Nabi pernah mempercepat sholat. Sampai sahabat tuh kaget setelah salam, beberapa sahabat di depan bertanya, ya Rasulullah, Kecil, kenapa ini engkau tidak seperti biasa sholat secepat ini? Nabi mengatakan, aku mendengar suara tangisan anak kecil. Aku khawatir mengganggu ibunya. Nah, seperti itu. Ya, kita ada tangisan anak kecil, kita baca surat Al-Baqarah. Nah, ini contoh hal-hal tadi bagaimana Nabi memberikan prioritas. Selama masih bisa untuk tidak dibatalkan, ya dia ringankan. Begitu Pak Mun. Paham Pak Baik, Ustadz. silahkan yang lain, Bu Lili. Silakan Bu Navia. Baik, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung yang disampaikan oleh Bu Gombak tadi, Pak Ustadz. Ya. Saya menangkap ada kerisauan yang kita rasakan bersama ya. Karena yang Ustadz sampaikan tadi memang luar biasa untuk mengarahkan individu-individu ya, kita per individu gitu menjadi manusia yang sangat mulia. Tetapi faktanya, terutama di Indonesia, individu ini berhadapan dengan publik yang dibungkus dengan konsep yang sangat berseberangan dengan Islam. Misalnya konsep kapitalistik, neokapitalis gitu, mohon maaf agak keekonomian, yang melembaga, terstruktur, meresap di dalam semua aspek kehidupan gitu. Nah, saya jadi gelisahnya begini, berapa banyak orang yang terus mengaji, di kantor-kantor juga dilakukan pengajian secara rutin, tapi yang disampaikan Bu Gombak tadi benar adanya, korupsi tetap merajalela. Nah ini berkaitan dengan momen 2024 yang kita akan memilih pimpinan bangsa Indonesia ini, tentunya kita pengen juga tahu apakah ada gitu pelajaran sangat berharga bagi kita, individu sekaligus bisa menyatu kepada publik gitu, yang menjadikan kita itu hidup di Indonesia itu sebagai Islam yang tidak seperti eksklusif gitu Pak Ustadz. Ya. Tapi bisa betul-betul bahwa kalau kita melaksanakan 10 ajaran tadi, maka ini akan menjadi makmur, sejahtera, sehingga kita tidak risih gitu ya. Kok kita menjadi kayak bersih sendiri ya? Kita khusyuk sendiri sementara korupsi luar biasanya begitu dibiarkan di depan mata gitu. Mungkin suatu ketika kita haus juga nih Pak Ustadz, ada tema-tema yang kriteria memilih pemimpin gitu, yang agak isunya publik gitu ya Pak Ustadz ya, supaya kita menjadi punya panduan gitu untuk berperilaku di publik gitu secara benar menurut Islam. Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Navia. Ya, dalam konteks sebenarnya tadi yang kita kaji, ini berhubungan juga dengan sikap individu, tapi berhubungan dengan publik ya, sebagai rambu guidance kita. Nah, terkait dengan tadi konsep yang menyangkut kebijakan, lebih banyak lagi menyangkut kebijakannya, ya tadi orang-orang yang memegang ini harus memiliki sikap-sikap ketakwaan tadi, seharusnya ya punya konsep tadi itu. Ya, tidak dia sekedar orientasi dunia semata. Nah, di dalam Al-Qur'an telah dicontohkan satu bagaimana bahkan
contoh di dalam surat Al-Isra ayat 175, 170, surat Al-A'raf maksud saya. Surat ke-7 boleh dilihat nanti surat 7 ayat 175, 176. Allah menyuruh Nabi menceritakan kisah bagaimana orang karena orientasi dunia semata, nggak peduli terhadap orang lain, ya, apalagi terhadap agama. Nah, ini berbahaya. Nah, Allah bahkan memberikan satu pengungkapan yang cukup keras dengan ungkapan yang dalam ayat 176 itu, mereka itu seperti anjing. Artinya pengungkapan yang rendah. Ya, seperti anjing. Nah, ini siapa mereka? Adalah orang yang dia mengorbankan masyarakat banyak, mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri dunianya semata. Ya, mementingkan diri. Dan itulah yang tadi diungkapkan oleh Bu Gomba, ada pun nanti yang terakhir, bahwa banyak orang yang karena apa? Karena orientasinya dunia, ingin jabatan, dunia semata, ya, ingin duitnya saja gitu. Ingin kesusahan duit, dia menjual agamanya. Bahkan Allah menyindir, mereka menjual agama dengan harga yang murah. Nah, Allah sindirkan juga dalam ayat itu. Menjual agama dengan harga yang murah. Nah, siapa mereka? Adalah mereka yang menjualnya ini. Nah, ungkapan tadi dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-A'raf tadi, Nabi disuruh cerita. Kemudian Nabi cerita. Ya, disuruh cerita kepada sahabat. Ceritakan ini. Ya, wahai Muhammad, kepada umatmu, kepada ya ini saat itu Nabi berhadapan sahabat menceritakan siapa yang dimaksud oleh ayat ini. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah Bal'am bin Ba'urah. Ya, dia seorang murid dari Musa, Nabi Musa alaihissalam. Dia hafal Taurat, tahu Taurat. Ini ekstrim Allah gambarkan itu. Hafal Taurat. Tapi kemudian karena ibadahnya bagus, si Bal'am ini, Nabi Musa menghargai Bal'am dengan berdoa. Ya Allah, kabulkan doa Bal'am. Allah menerima doa Nabi Musa, sampaikan, wahai Musa, doamu diterima. Doa Bal'am akan diterima oleh Allah. Nah, tetapi dengan kabar itu Bal'am kemudian didengar oleh hulu balangnya Firaun. Kemudian hulu balangnya Firaun ini menawari Bal'am, menyampaikan kepada Firaun. Ada dari muridnya Musa yang doanya nggak pernah ditolak oleh Tuhannya Musa. Bagaimana kalau kita manfaatkan orang ini untuk mendoakan kecelakaan bagi Musa? Firaun setuju, diundanglah dia, dikasih hadiah, jabatan dan uang. Ya, dikasih jabatan dinar, jabatan dan uang dinar. Si Bal'am ini mau, diminta oleh Firaun doakan kebinasaan untuk Musa. Diundang beberapa orang di kaumnya Firaun, kemudian Bal'am diundang berdoa. Bal'am berdoa, Allahumma halikil Musa. Seharusnya bacanya Musa. Ya Allah, binasakan Musa. Allahumma halikil Musa. Tapi yang keluar dari lisan Bal'am, Allah tutup kata Musa, Allah ubah yang dia ingat oleh Bal'am saat itu hanya namanya Bal'am. Jadi dia Allahumma halikil Bal'am. Allahumma halikil Bal'am. Diingatkan oleh orang yang hadir. Wahai Bal'am, Musa. Dia ngulang lagi, Allahumma halikil Bal'am. Hancurkan Bal'am. Sampai 3 kali. Ya, maka tidak lama Allah kirimkan petir membakar Bal'am. Allah kabulkan doa Bal'am. Karena dia meminta hancurkan Bal'am. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Karena dunia semata abai terhadap akhirat. Jadi keseimbangan tadi, dunia dan akhirat. Mintalah dunia sukses, akhirat sukses. Jangan sekedar dunia sukses mengabaikan akhiratnya. Juga muncul dalam kisah dalam surat An-Nisa, yaitu Yudas Iskariot. Yudas ini muridnya Nabi Isa. Dari 12 murid, ada 1 murid namanya Yudas Iskariot. Yudas sama, ya, murid
setianya Nabi Isa di awal. Tapi tergiur dengan dunia yang hanya 30 keping uang dinar. Ya, 30 keping uang dinar disampaikan, siapa yang bisa menunjukkan persembunyian Nabi Isa, kami akan berikan 30 keping ini. Yudas pun tergiur, kemudian memberi petunjuk dan mengarahkan tentara Romawi menangkap Nabi Isa. Itu Yudas Iskariot. Bagaimana taruhannya, ini orang yang istilahnya dekat dengan Nabi Isa, yang satu dekat dengan Nabi Musa. Kita bisa bayangkan kalau orang yang jauh dari itu, tentu potensinya lebih kuat lagi. Nah, ini satu contoh ekstrim yang dijelaskan dalam Al-Quran, maka berhati-hati. Kenapa? Karena konsep dunianya. Saya akan bacakan surat Al-A'raf tadi ya, ayat 175. Terjemahannya. Bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Ini ekstrimnya, diberi ilmu agama itu. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung mengikuti keinginan yang rendah. Yakni mencenderung kepada dunia. Yakni dunia aja yang dia kejar dan mengikuti keinginan yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalonya, dijulurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Ceritakan kisah itu agar mereka berpikir. Nah, inilah ujian memang yang paling berat ketika kita berada dengan orang banyak, yakni memimpin dan sebagainya. Apalagi menjadi pejabat negeri, itu berat sekali ujiannya. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri tadi, kalau kamu memberi manfaat, maka Allah akan boleh jadi abadikan manfaatnya. Sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat. Tapi jika engkau membuat keburukan yang terugikan banyak, maka semuanya yang terugikan akan menjadi saksi pemberat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi insya Allah kita juga kita akan kupas nanti berkaitan dengan hak-hak yang perlu kita jaga dalam arena publik semacam itu. Begitu Bu Nadia. Baik, Ustadz, terima kasih penjelasannya. Mantap Baik, sekali. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Makasih, Bu Lili, Lili. sepertinya sudah lewat jam 11.30. Iya, Bu Ustadz. Mungkin Bahasannya kita mantap, Ustadz. cukupkan dulu. Insya Allah bermanfaat bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Bersama-sama kita ingin Amin. meraih kesuksesan dunia dan akhirat, karena itu adalah keseimbangan, salah satu keseimbangan yang diajarkan oleh Allah SWT, menjadi umatan wasatan, umat yang seimbang. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.